Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Semoga kalian sehat semua ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian ini. Minum dulu. Bismillah. Oke. Tanggal 10 Agustus ya, 2021 kemarin ya. Itu adalah tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ya. Kajian kita kali ini membahas tentang itu ya, membahas tentang itu. Maka aku beri judul gerah. Bukan geram ya, gerah. Gerah di hijrah. Aduh, tulisannya nggak bisa bagus ya. Gerah di hijrah. Ya, kalau diusahakan sebetulnya lumayan juga tulisannya ya. Gerah di hijrah, tahun baru ya, tahun baru dalam kontradiksi umat Islam, dalam kontradiksi umat Islam. Ya, gerah di hijrah, tahun baru dalam kontradiksi umat Islam. Sekali lagi, gerah bukan geram ya, karena ketika aku membahas tajuk gerah di Natal itu banyak yang mengatakan seharusnya geram. Enggak, semua itu sudah diperhitungkan, enggak ada geram, yang ada gerah ya. Gerah di Natal ya. Kali ini gerah di hijrah. Sebagai introduction awal ya, aku itu mengunggah tajuk gerah di Natal itu dalam tempo 1 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah mendapatkan 26.841 viewer. Tapi itu 1 tahun. Seandainya dalam 1 hari diunggah ya, terus mendapatkan 26.000 lebih viewer ya, 26.000 loh ya, bukan 26. 26.000 lebih viewer. Wah, itu sangat membahagiakan ya dalam segala hal lah ya. Dalam dakwah juga dia mengena ya. Dalam pemasukan iklan juga dia mengena ya. Artinya kan tidak ada logika itu yang bisa berjalan tanpa logistik. Artinya logistik dakwah kita bertambah kuat gitu ya. Tetapi oke lah, apapun yang terjadi tetap kita berusaha untuk menikmati ya. Itu hanya sebuah harapan. Kalau menjadi kenyataan ya tentunya alhamdulillah. Kalau 1 kali muat dalam 1 hari 24 jam bisa 26.000 viewer. Wow, itu kalian bisa tak genjot lagi, 1 hari bisa 2 atau 3 video aku kirim. Artinya kecepatan kalian ya mengkaji video-video itu aku akan imbangi dengan kecepatanku berkreasi dalam memproduksi video-video dakwah gitu. Cuman karena kemampuannya masih
seribuan, dan itu pun bahkan yang 2 terakhir itu yang tentang apa itu belum sampai 1000 ya, baru yang kemarin sampai 1000. Artinya belum bisa aku imbangi dengan aku gelontorkan minimal 2 atau 3 video per hari, belum. Nanti justru tidak fokus ya. Makanya ya sudahlah, karena masih 1000-an, 1 video saja 1 hari gitu. Kenapa demikian? Karena ide-ide dalam otakku itu sangat banyak ya, dan aku kan bekerja berdasarkan mood ya. Orang-orang seni itu biasanya begitu. Itu sayang kalau tidak diaktualisasikan dalam bentuk video, dia pergi lagi gitu. Untuk dia bisa datang lagi itu perlu waktu gitu loh ya. Jadi mauku sebetulnya sih kecepatan kalian itu bisa 26.000 lebih viewer, maka aku juga dengan segera bisa menuangkan ide-ide dalam kepalaku. Nah, itu match sudah dia. Ya, jadi nggak sia-sia idenya. Oke. Aku sarankan sebelum aku jelaskan tentang topik kajian ini, maka kalian harus melihat video ini dengan kecerdasan yang expand ya. Ya memang sih sulit sih memberikan sebuah menu kajian itu kepada mereka yang masih kerangka berpikirnya bocil, itu ya memang agak sulit ya. Tetapi ya bagaimana lagi, namanya publik itu tidak bisa tersaring, yang bocil-bocil juga masuk ke sini. Ya, kadang-kadang tambah bikin sampah juga di sini ya. Oke, karena apa? Supaya jangan terjadi seperti video gerah di Natal ya, yang 1 tahun lalu. Itu banyak sekali bocil-bocil itu yang tidak paham sudut pandang yang aku tawarkan itu akhirnya bermuara kemana gitu. Jarang aku bisa lihat komen-komennya, jarang yang paham ya. Jarang yang paham. Jarang. Ya itu tadilah, ketika berkerangka pikir bocil untuk mengikuti sebuah kajian-kajian yang itu kelas-kelas, katakanlah kalau kita di bangku kuliah itu pelajaran-pelajaran yang bercerita atau menjelaskan integral ya, statistik quality control, inventory control, hukum termodinamika, tentunya sulit diikuti ya. Tapi oke lah, yang terjadilah, dan dakwah jalan terus. Jadi kalau kita amati ya, kalau yang bocil-bocil kau lihat sendirilah, banyak sekali di komentar gerah di Natal itu ya. Jadi ini aku yang aku nukilkan yang paham-paham saja. Yang nggak paham lihat di situ, banyak sekali ya. Salah satunya dari Mas AM ya. Tak sampai berpikir ke sana. Tanpa ada unsur menyudutkan kepada saudara kita, saya akan berkata, Bapak memang cerdas. Lihat ini. Ya, kamu bisa lihat di sana komentarnya Mas AM ya, 8 bulan yang lalu gitu ya. Memang kajian itu tidak dalam rangka menyudutkan siapapun, tidak. Cuman kan banyak ya yang salah paham, baik dari Islam sendiri maupun dari Kristen sendiri itu ya. Berikutnya komentar dari Mas HF, ini 7 month, berarti 7 bulan yang lalu. Luar biasa argumentasi dan daya pikirnya. Nih ya. Nih. Tetapi yang paling membahagiakanku ya, kalau ini kan aku tidak tahu apakah dari saudara kita Kristen atau tidak ya. Kalau ini jelas dia mengaku begini. Dari RC, ini 8 bulan yang lalu. Sorry, bukan. Dari RC ini komentarnya begini. Andai Bapak ketemu sama Ustadz F, Ustadz A atau Ustadz A juga ya, kan ada 2 ustadz yang nama awalnya A itu yang terkenal itu ya, yang hafal Al-Quran, hafal hadis gitu. Lebih mantul, semoga Bapak sehat selalu gitu. Ya nggak tahu juga ya mantul apa nggak ya kalau bisa ketemu dalam satu panggung. Karena kerangka berpikirku itu tidak berawal dari pendidikan pesantren ya. Aku lebih berpikir liar daripada ustadz-ustadz yang terkenal ini.
belum tentu sih mereka bisa menerima kerangka berpikirku yang liar ya. Tapi ya belum tentu juga mereka menolak. Artinya asik-asik saja ya. Asik-asik saja, kalau bisa ketemu enggak apa-apa ya. Monggo-monggo saja ya. Tapi Ustadz F ini juga nggak tahu ya, Ustadz F ini mualaf tapi dia pernah nyantri apa enggak gitu ya. Nggak tahu juga. Yang jelas biasanya kita itu merasa ada ganjalan ketika habitat kita itu berbeda gitu loh ya. Seperti aku kan di jalanan, kalau mereka ini kan tentunya Ustadz A dan Ustadz A ini ya yang nyantri gitu lah, pernah jadi santri. Kalau yang Ustadz F ini enggak tahu, dia mualaf kan, apakah kan ada juga yang mualaf terus nyantri gitu, ada juga. Ya itu dari RC, enggak tahu ini Mbak atau Mas ini. Nah ini yang maksudku menarik, ini dari CB. Ini ngerti nih ya, ini ngerti nih. Kenapa menarik? Ini yang komentar sudah bisa dipastikan dari saudara kita Kristen Katolik ya. Maaf kalau aku salah kata, karena kadang-kadang orang Kristen, orang Katolik nggak mau disebut Kristen itu loh. Aku pernah ketemu teman Katolik, dia nggak mau disebut Kristen. Padahal yang aku pahami, Kristen tua itu Katolik, lalu karena ada protes ya, maka menjadi dua lah dia, Protestan. Jadi Kristen Katolik, Kristen Protestan. Artinya Katolik itu saudara tuanya Protestan ya. Namun ada juga teman-teman Katolik yang nggak mau disebut Kristen, maunya disebut Katolik ya. Ya oke lah ya, kita hormati saja. Begini pengakuan Mbak atau Mas ini ya, CB ya. Ini 9 bulan yang lalu. Ini membahagiakan karena dia bukan Islam itu loh ya. Dia bukan Islam itu, jadi membuat surprise ya, exciting lah ya. Saya seorang Katolik Mas, dan saya sangat berterima kasih atas penjelasannya. Tapi kami merayakan Natal itu hanya merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam diri kami. Sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih Mas CB ya. Memang kalau kita lihat teman-teman Katolik artinya tanpa tujuan untuk mendiskreditkan yang di luar Katolik loh ya. Tapi mereka lebih hikmat memang bagaimana cara merayakan Natal gitu. Ada lagi tadi yang aku cari nggak ketemu ya, teman Kristen juga. Dia mengaku terus terang bahwa awalnya saya lihat video ini sudah berprasangka buruk dan kacau. Tapi setelah saya amati, saya mengucapkan terima kasih, saya memahami apa yang Anda maksud gitu. Cuman aku cari-cari nggak ada, ya sudahlah. Oke, itu komentar-komentar yang aku sampaikan ke kalian yang positif-positif. Kalau yang negatif-negatif silakan lihat sendiri karena banyak sekali. Kalau di statistik lebih banyak yang negatif daripada yang positif justru, ya. Maka dari itu untuk kajian kali ini substansinya sama dengan Natal. Judulnya aja aku bikin sama. Gerah di Natal, kalau ini gerah di hijrah, ya. Aku ingin kalian menontonnya atau mempelajarinya dengan expand lah ya, kecermatan atau kecerdasan yang expand. Tuh, sekarang kita mulai ya. Aku minum dulu. Nanti kalau setengah jam kasih tahu ya, Le. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan ceritakan sedikit sejarah tentang hijrah dulu ya. Ini sudah aku susun dalam bentuk tulisan ya, supaya lebih mudah untuk menjelaskan ya. Oke, penetapan kalender Hijriah ya, itu dilakukan pada zaman khalifahnya itu sahabat Umar ya, maksudnya Umar bin Khattab, yang menetapkan peristiwa hijrah Kanjeng Nabi ya dari Mekah ke Madinah. Nah, nanti aku jelaskan. Kita kalau sudah berbicara hijrah, kesadaran kita langsung menuju Mekah Madinah. Padahal ini bukan hijrah yang pertama, ya. Tapi nanti aku jelaskan. Oke. Kalender Hijriah juga terdiri dari rolas. Rolas itu 12 bulan. Jadi dia hitungannya bulan ya, bukan matahari.
Tetapi jangan lupa Islam juga menggunakan hitungan waktu matahari. Contohnya pada waktu kita sholat, ya. Jangan lupa. Jadi perhitungan Komariah Samsiah ini kita gunakan semua, ya. Oke. Dengan jumlah hari berkisar 29 atau 30 per bulannya. Artinya berkisar itu ya tidak harus begitu, ya. Kurang lebihnya 29 30. Rentangnya sebegitu. Penetapan 12 bulan ini sesuai dengan firman Gusti Allah Agung di surat At-Taubah surat 9 ayatnya yang 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Ya. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun, ingat, memerangi kamu semuanya. Ya, jadi mereka jual, kita beli. Harus dipahami nih. Kita memerangi mereka karena mereka memerangi kita. Jadi kita tidak ofensif, ya, defensif. Ini kadang-kadang teman-teman Kristen gagal memahaminya ini, ya. Oke, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Itu lengkapnya surat At-Taubah surat 936, tetapi yang mau kita nukil adalah bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Jadi tahun Hijriah itu 12 bulan, ya. Oke. Sebelum aku lupa, aku ingatkan dulu. Judul kajian kita tajuknya itu Gerah di Hijrah, Tahun Baru dalam Kontradiksi Umat Islam. Ini aku tidak berbicara fikih loh, ya. Jangan lupa, kajian ini tidak berbicara fikih. Fikih itu urusannya para fuqaha sana, diurus sana, ya. Aku nggak ngurus fikih, ya. Jadi jangan ada perspektif yang menduga bahwa ini fikih. Enggak, ini bukan urusan fikih, ya. Fikih biar diselesaikan ahlinya lah, para fuqaha sana. Ada yang bilang bid'ah, bid'i, bid'u, itu selesaikan di sana, ya. Di sini tidak bicara fikih. Oke, aku lanjutkan. Jadi sebelum orang-orang Arab itu, ya, kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad itu sebetulnya mereka sudah punya kalender, ya. Hanya saja kalender mereka itu tidak menetapkan ini tahun berapa, ya. Itu masalahnya, ya. Oke, tahun atau kalender Hijriah ini berawal dari sebuah peristiwa, ya. Berawal dari Abu Musa al-Asy'ari sebagai salah satu gubernur pada zaman Khalifah Umar, ya, menulis surat kepada Amirul Mukminin yang isinya menanyakan surat-surat dari khalifah yang tidak ada tahunnya, ya. Tidak ada tahunnya, hanya tanggal dan bulan saja, sehingga membingungkan, gitu, ya. Wah, ini surat tahun berapa ini nggak ada tahunnya, adanya tanggal bulan. Tanggal bulan kan banyak, dalam tiap-tiap tahun ada tanggal dan bulan yang sama, gitu, ya. Jadi ini laporan atau masukan untuk Amirul Mukminin lah, ya, supaya bagaimana ini tentang penghitungan waktu kita ini, ya. Jadi berawal dari peristiwa Abu Musa al-Asy'ari, ya. Sorry. Oke, maka Khalifah Umar lalu mengumpulkan beberapa sahabat senior. Waktu itu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, ya. Semuanya tentu radhiyallahu anhu, ya. Mereka bermusyawarah mengenai kalender Islam. Lihat ini, ya. Jadi kata permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu di Pancasila, ya. Itu mengambil dari semangat nilai-nilai Islam, gitu, ya. Jadi kita ini sebetulnya musyawarah, bukan banyak-banyakan suara, ya.
repotnya faktanya banyak-banyakan suara itu kan, bagaimana Pancasila sudah menjadi ketetapan kita kok diingkari ya. Itu belum hilang loh di situ. Ini kalau ada yang pakar Pancasila ini, ayo kita diskusi. Ya. Masih tertulis kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan. Tapi artinya kita melupakan atau mengkhianati yang dilakukan apa? Bukan permusyawaratan tapi perbanyak-banyakan suara. Kacau. Ya itu nantilah kapan-kapan kita bahas ya. Oke. Lalu hebat ya, mantap ya. Jadi seorang Amirul Mukminin tidak, aku ketua, itu geni. Maksudnya apa yang orang Jawa bilang itu geni. Apa yang diucapkan adalah hukum gitu. Enggak. Ya. Semangat musyawarahnya itu ditonjolkan. Karena apa? Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, bermusyawarah. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi enggak menang-menangan, aku adalah penguasa, ucapanku adalah hukum. Oh, enggak begitu dalam Islam. Ya. Oke. Kemudian sahabat-sahabat ini ya, ada yang mengusulkan berdasarkan miladnya Kanjeng Nabi, ada yang mengusulkan berdasarkan pengangkatan menjadi Kanjeng Nabi, berarti setelah peristiwa Gua Hira ya, setelah Iqra itu ya. Dan yang diterima adalah usulan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu berdasarkan saat atau momentum hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Yatsrib, belum Madinah loh ya, Yatsrib. Maka semuanya setuju dengan usulan sahabat Ali ini ya, dan ditetapkan bahwa tahun pertama dalam kalender Islam adalah pada masa hijrahnya Kanjeng Nabi. Tetapi untuk nama-nama bulannya itu diambil yang sudah ada ya. Kan mereka, aku bilang tadi, sebetulnya sudah punya penanggalan, cuman tahunnya itu yang nggak ada gitu ya. Nama-nama bulan yang sudah ada itu diadopsi ya, diadopsi. Oke. Diadopsi, dia masukkan ya. Itu cerita sekilas tentang bagaimana sih kok bisa lahirnya sejarah kalender Hijriah. Oke, sekarang ya kita berbicara tentang hijrah ya. Tentang hijrah secara linguistik, secara bahasa ya. Hijrah itu adalah perpindahan, migrasi atau moving. Itu secara bahasa, secara lugotan itu begitu. Apa hijrah? Ya pindah dari satu lokasi ya ke lokasi lain ya. Maka bisa juga dikatakan moving, bergerak, atau migration ya. Itu secara bahasa. Secara perspektif Islam ya, itu perpindahan Kanjeng Nabi Muhammad beserta pengikutnya dari Mekah ke Yatsrib, yang itu kalau dihitung nih, ini tahun perkiraan loh ya. Nanti kalau kamu ngitung berbeda ya tidak masalah. Itu pada bulannya Juni ya, tahunnya 622. Tentunya Masehi ini ya. Ya. Berarti kalau 622 ya betul lah, 6 abad kan antara Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Muhammad tuh 6 abadan, atau ada yang bilang awal abad ke-6, ada yang bilang akhir abad ke-6, awal abad ke-7, kira-kira itulah ya perhitungannya. Sekarang kita harus tahu mengapa Kanjeng Nabi hijrah. Nah, kita harus tahu dulu. Bentar aku minum. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa sih kok Kanjeng Nabi itu hijrah segala, ngapain sih capek-capek hijrah gitu ya. Oke, sebelumnya aku ceritakan dulu ya. Pada tahun 9 sebelum Tarikh Hijriah ya, sebelum 613 Masehi atau tahun ke-7 sebelum Tarikh Hijriah, itu tepatnya 615 Masehi, telah ada peristiwa hijrah pertama seperti aku bilang tadi ya.
yaitu dari kaum muslimin yang disarankan Kanjeng Nabi Muhammad ya untuk menghindari penindasan. Catat dalam otakmu ya. Karena untuk menghindari penindasan Arab-Arab Quraisy yang jelebo itu, jelek bodoh atau jalia ya, pagan Quraisy di Mekah ya. Maka Kanjeng Nabi menyarankan untuk hijrah ke Ethiopia. Pada waktu itu ya Habasya ya, belum Ethiopia. Oke. Di mana Ethiopia itu adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu Najasyi, seorang Nasrani ya. Jadi kalau kita lihat di sini, itulah yang aku bilang, tidak bisa sama sekali putus karena ini ada benang merahnya dari mulai Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam. Ini semuanya dinumlo. Seperti ini ada benang merah kemesraan antara Islam dan Nasrani ya. Pada waktu itu Nasraninya dipimpin Raja Najasyi ya. Aku sudah ceritakan dahulu bagaimana akhirnya responsif dari Raja Najasyi ya, sampai akhirnya ada peristiwa sholat gaib ketika Raja Najasyi mangkat ya, itu sudah aku ceritakan ya. Jadi artinya apa? Kemesraan kita diawali dari Naufal bin Waraqah ya, seperti aku bilang, yang pertama kali mengakui kenabian Kanjeng Nabi Muhammad itu seorang Nasrani loh, Nasrani Ebionit ya. Apakah Raja Najasyi ini juga Nasrani Ebionit? Ya itu perlu sejarah untuk meneliti memang ya. Tapi setidaknya dua kemesraan ini harus kita akui. Kita pernah ada dalam suasana kemesraan antara Islam dan Nasrani. Itu harus diingat. Supaya apa? Kita jangan hanya mengunggulkan suasana di mana terjadi kontradiksi antara Islam dan Nasrani saja. Ya. Sesuatu fakta sejarah yang harus kita akui bahwa kita pernah mesra kok. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, semoga ini bisa selesai dalam waktu di bawah setengah jam ya. Oke, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ya, atau dari Mekah ke Yatsrib itu diperkirakan Juni 622 Masehi, itu menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah itu Nabi bersama Abu Bakar Siddiq, sang sahabat terkasih, menempuh perjalanan sejauh dari sini, tempatku sini ya, ke Jogja. Kalau naik bis tuh 6 jam perjalanan, atau sekitar ya dulu belum ada bis ya, 320 km dengan perjalanan sempat kan tapi ya mengatur strategi istirahat di Gua Sur ya selama 3 hari. Karena apa? Supaya menghilangkan jejak ya, supaya nggak bisa dikejar gitu ya. Jadi 320 km. Bayangkan dari sini ke Jogja. Ya kalau sekarang kita naik travel ada, naik bis ada, mobil pribadi ada, apalagi tol ada, yang dulunya 6 jam mungkin sekarang bisa terpotong menjadi ya 4 jaman cuman, atau 3 jam gitu. Suasana dulu itu paling top kendaraannya onta gue. Ya. Aku lanjutkan. Jadi jaraknya itu 200 km Yatsrib itu ya, jadi dia menuju ke utara ya, Mekah utara ya. Ke arah utara, utaranya Mekah. Tempat yang kemudian itu nanti menjadi Madinah. Aku sudah jelaskan apa itu Madinah ya. Tahun-tahun menjelang hijrah itu Kanjeng Nabi, perhatikan, kehilangan istri tercinta Ibunda Khadijah ya, disusul dengan meninggalnya sang paman sekaligus pelindung utamanya dakwah Kanjeng Nabi tanpa reserve, meskipun beliau sendiri tidak juga berislam, yaitu Abu Thalib. Ya. Setelah dua orang-orang terdekat Kanjeng Nabi dan ini disegani, dua ini disegani sama masyarakat Mekah ya.
maka mereka semakin belak-belakan, semakin terang-terangan menyerang Kanjeng Nabi. Semua dakwah Kanjeng Nabi dia tolak mentah-mentah dan dilakukan penyerangan-penyerangan. Aku akan cerita dulu sedikit tentang Ibunda Khadijah ya. Pernah satu saat ya gini. Jadi sore gitu. Ibunda Khadijah itu duduk-duduk bersama Kanjeng Nabi gitu ya. Ya sore seperti inilah ya, pada asar gitu kira-kira. Duduk-duduk. Nggak seperti biasanya Kanjeng Nabi itu memandang wajah Bunda Khadijah itu dengan suasana yang serius banget gitulah kira-kira gitu ya. Yang serius banget sampai-sampai Ibunda Khadijah ya tersipu malu mungkin ya, begitu ya. Akhirnya bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau memandangku seperti itu?" Gitu ya. Lalu Kanjeng Nabi menjelaskan begini, "Kalau bukan karena engkau, ya istriku, aku tidak menjadi nabi." Ya, aku tidak bisa merasakan bagaimana romantis sekalian sedih juga ya. Karena apa? Semua harta benda yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah 30 itu totalitas digunakan untuk mendukung dakwah Kanjeng Nabi. Sekarang aku tanya, hartamu yang kamu berikan untuk dakwah berapa? Supaya kamu nggak medit kalau mendukung dakwah. Tanya dirimu sendiri. Hartamu yang kamu belanjakan untuk mendukung dakwah Islam itu berapa? Sudah sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah untukmu. Ya. Islam itu tidak menuntut banyak. Kalau kamu semut, ya kamu nyumbang pasir. Kalau kamu gajah, ya kamu nyumbang batu kali yang gede-gede itu. Jadi Islam itu tidak sama rata sama rasa. Enggak, dia proporsional. Nah, yang paling tahu itu kamu sendiri. Kamu diberi rezeki seberapa ya. Terus pantasnya itu yang kamu gunakan untuk mendukung dakwah Islam itu seberapa. Kamu gajah atau kamu semut, kamu sendiri yang tahu. Ya. Ini kan biasanya orang Islam untuk menyumbang dakwah Islam saja loh. Hitung-hitungannya seperti bambu ditarik dari ujung. Gitu ya. Bambu, kita mau nebang bambu ditarik dari ujung tuh sulitnya setengah mampus tuh. Ya. Oke, aku ulangi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu mengakui bagaimana besarnya perjuangan Ibunda Khadijah dengan menggunakan seluruh harta yang dimilikinya untuk mendukung dakwah beliau. Tuh. Ya. Makanya dalam suatu cerita, ya namanya perempuan adalah rasa cemburu ya, biasalah ya. Ibunda Aisyah itu sedikit protes ketika Kanjeng Nabi menyebut nama Bunda Khadijah. Kalau bahasa kita, ngapain sih sudah dikasih yang baru yang lebih bagus kok masih nyebut-nyebut yang lama. Kira-kira begitulah kalau bahasa kita ya. Marah Kanjeng Nabi. Marah ya. Itulah artinya bahwa Kanjeng Nabi itu tetap menghormati istri-istrinya sekalipun Ibunda Khadijah. Yang istri pertama tentunya lebih sepuh ya, tapi tetap dihormati. Dan jasa beliau yang mendukung perjuangan dakwah Kanjeng Nabi menyampaikan Islam itu juga diakui di depan matanya Ibunda Khadijah. Bahwa kalau tidak karena engkau ya istriku, aku tidak mungkin jadi nabi. Itu namanya sportivitas. Ya. Oke, sekarang aku cerita tentang Abu Thalib, sang paman tercinta. Ya. Jadi sulit kita untuk mendiskusikan bagaimana kecintaan Kanjeng Nabi kepada keponakan ya, gitu ya, gampangannya ngomong ya.
membela Islam tapi beliau sendiri tidak mau berislam, itu misterinya di mana, memang sesuatu yang aku sendiri tidak mampu untuk mengurainya ya. Di mana kita tahu kasih sayang beliau terhadap Kanjeng Nabi itu tanpa reserve ya. Tanpa reserve. Makanya itu salah satu argumentatif. Tidak mungkin lah kalau anaknya saja itu Ali itu diajarin membaca menulis, masa Kanjeng Nabi nggak diajarin membaca menulis ya? Ya nggak mungkin lah, karena kesayangan Kanjeng Nabi itu yang diterima dari pamannya itu juga tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, bahkan sudah dianggap seperti ya Ali, ya Kanjeng Nabi itu sudah dianggap anaknya sendiri, nggak ada ini ponakan ini anak, nggak ada. Jadi nggak mungkin kalau Ali diajarin baca tulis, Kanjeng Nabi nggak diajarin baca tulis gitu loh. Itu dalil-dalil akli yang harus kita pertimbangkan. Jangan ngomong ada Nabi buta huruf, itu kamu geblek juga sih. Ya. Mana ada Nabi buta huruf? Oke. Pada suatu ketika ini kan kafir ini kan belum berani terang-terangan. Ya, paman Abu Thalib masih sugeng, masih hidup ya. Kalau nggak ketemu Kanjeng Nabi, titip pesan. Ya, titip pesan kepada Abu Thalib untuk disampaikan ke Kanjeng Nabi gitu ya. Pada satu waktu kan pesannya itu disampaikan oleh pamannya kepada Kanjeng Nabi ya, supaya berhenti dakwah lah gitu ya. Karena kan dakwanya semakin lama semakin gencar itu. Sebelumnya sih sudah terjadi transaksi antara kafir Quraisy ini dengan Kanjeng Nabi, tapi kan ditolak mentah-mentah. Kanjeng Nabi ditawari wanita, harta atau tahta. Kamu mau kami jadikan raja? Oke. Kamu mau harta? Oke. Kamu mau wanita? Oke. Pilih yang paling semlohe, orang Jawa bilang, paling cantik. Tapi semuanya ditolak oleh Kanjeng Nabi. Nah, sebetulnya cerita ini itu ya bisa kita sampaikan kepada mulut-mulut kotor yang karena kebodohannya tidak melihat sejarah secara utuh, mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu orang Jawa bilang tuh tokmis ya. Tokmis itu senang kepada wanita-wanita gitu. Karena dia tidak tahu bahwa perkawinan Kanjeng Nabi itu tetap dalam kontrol Gusti Allah Agung. Bukan cakarepe dhewe, wedok ayu rabi, perempuan cantik nikah, enggak begitu. Kalau Kanjeng Nabi seperti itu, tentunya kan ditawari perempuan dia terima. Nyatanya ditolak mentah-mentah. Gitu loh, ya. Ini supaya yang mulut-mulut kotor menuduh Kanjeng Nabi Muhammad suka perempuan ini, supaya dengar ini, supaya kamu tahu duduk permasalahannya. Bahwa perkawinan itu juga strategi politik dalam dakwah. Kenapa? Arab itu jangan kamu kira cuman one color, itu multi color. Ada Arab bani ini, bani itu, bani ABCD. Nah, kalau baninya sudah kita nikah, perempuan yang sudah kita itu menjadi saudara, sudah nggak terpisah. Ini dakwah masuk. Gitu loh. Ini jarang disampaikan sih cerita seperti ini. Jadi gimana ya, kebodohan itu nggak hilang-hilang gitu ya. Nah, pada satu cerita kan disampaikan sama Kanjeng Nabi ya, bahwa Kanjeng Nabi disuruh aja berhenti gitu loh ya. Disampaikan sama paman Abu Thalib, bukan nggak disampaikan. Tapi apa jawabnya Kanjeng Nabi? Itu yang terkenal. Aku kurang tahu pasti teksnya, tapi kira-kira begini, kalau salah tolong meluruskan. Entah rembulan, entah matahari yang di tangan kanan atau di tangan kiri ya. Kalau mereka bisa meletakkan itu, maka Kanjeng Nabi akan berhenti dakwah. Ya. Ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu juga punya cita rasa seni,
punya cita rasa sastra. Bayangkan diplomasinya dengan bahasa sastra. Ya. Kalau mereka bisa ya meletakkan ya rembulan dan matahari, nggak tahu mana yang tangan kanan mana tangan kiri, lupa aku ya. Kalian bacalah itu ya. Itu kan sastranya tingkat tinggi itu. Maka aku berhenti dakwah gitu. Nah ketika itu Kanjeng Nabi terus berjalan gitu kan, ada rasa gimana ya, paman Abdul Muthalib itu melihat Kanjeng Nabi dan ada rasa kepuasan gitu ya, kepuasan bangga ya, Kanjeng Nabi dengan karakter seperti itu menjadi kebanggaan bagi paman beliau gitu loh. Kan sering kalau kita lihat seperti kalau lihat anak-anakku itu ya, ternyata exciting itu gitu ya, aku merasa bangga punya keturunan seperti itu gitu loh. Begitu juga sulit aku menceritakan karena itu peristiwanya tentang body linguist ya, bagaimana perasaan kebanggaan seorang paman terhadap keponakannya yang gigih dalam pendiriannya ya. Oke, itu cerita sekilas, nanti bacalah di sirah-sirah ya, banyak kok itu. Aku lanjutkan. Perjuangan Kanjeng Nabi dalam menyebarkan Islam secara terang-terangan setelah dua pilar utama ini wafat ya, itu terang-terangan tuh mendapat pertentangan dari Arab-Arab jelebo ini, Arab-Arab bodoh ini. Jadi jahiliyah itu artinya bodoh ya. Aku sudah jelaskan bodoh yang seperti apa ya. Arab-Arab pagan ini. Jadi orang pagan itu orang bodoh gitu loh. Orang bodoh, orang pagan itu kan mereka kan membuat Tuhan, bukan Tuhan membuat mereka. Mereka membuat Tuhan, mereka sembah-sembah ya. Itulah kebodohannya ya, jahiliyah ya. Jadi Arab-Arab pagan jahiliyah yang bodoh-bodoh itu terang-terangan ya, setelah dua pilar utama pendukung Kanjeng Nabi ini mangkat, wafat ya, terang-terangan menyerang. Jadi suasana terus memanas, berkembang menjadi pertentangan berujung penganiayaan ya. Jadi hal itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Kanjeng Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Yatsrib ya. Tolong dipahami, karena apa? Hidup dalam penindasan, hidup dalam intimidasi, hidup dalam penganiayaan ya, dari orang-orang pagan Arab jahiliyah bodoh itu yang mereka menentang dakwah Islam. Ini dulu kamu masukkan dalam otakmu dulu, karena nanti poinnya ke sana ini endingnya ya, bahwa Kanjeng Nabi hijrah itu dalam suasana ketidaknyamanan sampai jiwanya juga terancam. Masalah nanti bagaimana sahabat Ali menggantikan Kanjeng Nabi ketika berangkat hijrah, itu menggantikan orang mau mati loh ya. Tapi sahabat Ali oke-oke saja. Bukan menggantikan orang mau jalan-jalan terus orangnya karena sakit sudah terlanjur beli tiket terus dikasihkan temannya untuk menggantikan dia. Kalau itu kan enak. Ini menggantikan urusan mati ini. Tapi bagaimana sami'na wa atoknanya sahabat Ali diperintahkan, Ali kamu gantikan aku tidur di situ. Bukan main. Akhirnya dikepung. Ternyata bukan Kanjeng Nabi. Ya. Oke. Jadi itu ya intinya, Kanjeng Nabi dalam suasana tertindas ya, dalam suasana penganiayaan yang berujung dengan pembunuhan ya, suasana-suasana yang sangat tidak menyenangkan. Sekarang kita itu dari sejarah ya, dari sejarah kita sudah diskusikan tentang mulai dari bagaimana terjadinya tahun Hijriah sampai hijrah itu sendiri ya. Dari sejarah sudah. Sekarang kita lihat dari Alkitabiyah. Jadi supaya lengkap ya. Dari sejarah sudah, dari Alkitabiyah, Al-Qur'an ya. Dari Al-Qur'an. Aku ulangi lagi.
Ya. Kenapa Kanjeng Nabi hijrah? Karena Kanjeng Nabi ketika mau berislam, menegakkan Islam dalam aktualisasi kehidupannya bersama para umatnya, mendapatkan pertentangan, intimidasi, penindasan, sampai penganiayaan, pembunuhan. Itu tentu suasana yang tidak menyenangkan. Itulah yang menyebabkan Kanjeng Nabi hijrah. Artinya apa? Kanjeng Nabi nggak bisa berislam di sana. Ini kamu harus pahami dulu. Ya. Oke. Berikutnya dalam segi Alkitabiah, tentunya Al-Qur'an ya. Jadi begini, ya. Kita itu disuruh sabar, ya, disuruh sabar. Jadi perintah hijrah pertama itu bukan hijrah fisik. Ini tolong dipahami nih. Ini ustadz-ustadz ini tolong dengar telinganya ya. Nanti sampaikan kalau ngaji. Sampaikan ke jamaatmu. Jangan ngaji dari itu ke itu ke itu saja. Gimana bisa cerdas generasi Islam kita? Ini tolong dengar ini. Bagaimana sebetulnya hijrah itu terjadi? Ya. Jadi hijrah pertama itu bukan hijrah fisik. Tapi hijrah hati. Ya, bukan hijrah fisik. Kita lihat di Quran surat Muzammil ya. Di surat 73 ayat 10 ya. Quran surat Muzammil. Ya, surat 73 ayatnya 10. Ya. Dan bersabarlah. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad disuruh bersabar terhadap yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jamilan, baik, indah, kalem, semut. Itulah. Jadi hijrah itu diksinya jurhum itu ya, itu kan fiilnya amr itu. Perintah meninggalkan, perintah moving, perintah migrasi ya, dengan cara yang baik. Tapi jangan kamu pahami pindah secara lahiriah atau pindah lokus dari satu tempat ke tempat yang lain. Belum ke sana. Ini masih hijrah hati. Artinya ya mereka tetap di Mekah. Cuman mereka telah berhijrah dari kehidupan Arab Mekah yang jahiliyah itu menuju kehidupan yang Islami. Gitu. Ya. Jadi smooth meskipun masih di sana. Jadi kamu juga begitu. Meskipun kamu menyatu dengan siapalah katakanmu, tapi karena dia tidak hidup dalam kehidupan Islam, hatimu sudah berhijrah. Artinya apa? Kamu tidak hidup dalam apa cara dia hidup, yang itu kehidupannya di luar Islam. Kamu hijrah sudah. Tetap aja kamu berteman, tapi hatimu hijrah. Hatimu menolak gaya hidup dia. Gitu loh. Ya. Jadi jamilan itu apa ya? Jamilan itu ya indah, ya bagus. Kalau di sini cerdas gitu ya, dengan hijrah yang cerdas ya. Karena kalau Arabiunnya begini. Wasobir ala ma yakuluna wajurhum hajron jamila. Nah, jadi jamilah itu, makanya ada cewek kasih nama Jamilah, itu sebetulnya Jamilah itu cantik ya. Tapi kalau di sini bukan cantik, ya bisa cantik lah ya, tetapi cerdas, lembut gitulah ya. Kan orang nggak tahu kalau kita hijrah hati ya, tetap aja bareng di Mekah, tetap aja bareng hidup sama, bersosialisasi sama kafir-kafir Quraisy pagan itu. Tapi hatinya sudah hijrah. Oh tidak, saya tidak mengikuti gaya hidup kamu yang kafir. Aku hidup dalam aturan Islam gitu. Ya. Itu argumentasi awalnya, starting pointnya itu di situ ya, di Muzammil. Kemudian di surat Al-Mumtahanah ya, Quran ya,
Quran surat Al-Muntahana. Al-Muntahana ya. Surat Al-Muntahana, apa katanya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia. Ya. Sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita, maksudnya berita-berita tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Ya, jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad, kemarin sudah aku jelaskan ya, jihad ya. Jadi pengetahuan, iman, terus hijrah, terus jihad. Kemarin kan kita berbicara hijrah juga ya. Ya. Jadi aku nggak perlu jelaskan di sini ya. Yang belum lihat silakan tonton videonya tentang hijrah ya. Ulangi. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Artinya jangan menceritakan, ini kan suasana informasi tentang kawan dan lawan itu menjadi barang mahal, jangan disampaikan gitu loh ya, maksudnya ya. Kamu memberitahukan secara rahasia ya tentang Kanjeng Nabi kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Gitu. Jadi artinya surat ini turun kepada umat Islam ya. Dia sudah Islam, tapi dia menceritakan tentang Kanjeng Nabi yang itu berhubung dengan intelijen lah. Karena sekarang intelijen kepada kaum kafir yang mungkin karena masih ada ikatan-ikatan kasih sayang di antara mereka sebagai saudara, sebagai teman bermain ya. Nah itu tidak boleh, sama Allah dilarang gitu loh. Karena apa? Ini dalam suasana tidak aman, jadi itu menjadi rahasia ya. Intelijen itu berbicara di sini, gitu maksudnya. Oke. Udah berapa lama? 52. Oke lah, kita tutup aja, nanti bikin yang kedua ya. Oke, karena ini panjang, maka aku bikin dua session, nanti kita lanjutkan ke session yang kedua. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.